Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang semangat aja dari bapak nih. Semangat dulu. Hanya diubah sedikit dari Ustaz Somad saya, Pak. Aku ada jalan-jalan ke rumah Somad, singgah sebentar memberi tomat. Kalau memang Anda benar-benar umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dalam majelis ini kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati para alim ulama, para ustaz-ustaz dan para tokoh-tokoh masyarakat, dan saya hormati orang tua saya, Buya yang telah hadir di sini maupun keluarga-keluarga saya, dan juga yang saya hormati kepada Bapak, Ibu dan jemaah salat Isya serta jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah Pak, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka safari Ramadan. Dan marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Pengurus Masjid atau PKM Masjid Jami Nurul Ikhlas Kedai Siangan yang telah mengizinkan kami belajar di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tak mengajarkan Bapak Ibu sekalian, tetapi kami di sini ingin belajar. Dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jikalau kami melakukan kesalahan maupun kesilapan. Apakah yang hadir pada malam hari ini mau memaafkan kami? Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kami doakan kepada Allah agar Bapak dan Ibu diberikan umur yang panjang, amin. Diberikan rezeki yang melimpah, amin. Kemudian dijauhkan dari segala bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu yang mana Allah telah mempertemukan kita kembali dengan syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan, sayyidus sudur, yaitu penghulu dari segala bulan, dan bulan yang menghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang dapat menghapus dosa itu ada 3 kata Nabi. As-salatul khamsah, salat 5 waktu. Salat yang satu ke salat-salat berikutnya, al-jum'ah ila jum'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, ar-Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna, adalah sebagai penghapus dosa, izajatu dibatil kabair, adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini berbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Bagi yang suka minum khamar, mabuk, berhenti. Bagi yang suka bermain-main judi, berhenti.
Bagi yang suka bermaksiat kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Bagi yang perempuan-perempuan yang membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang suka menonton keyboard, berhenti cepat-cepat. Apalagi keyboard zaman sekarang, keyboard adrenalin bukan mau sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat maut mencabut nyawamu seperti kebasan pedang di tempat yang sangat berat sekali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan nyawa, masih izinkan kita melihat, mendengar, pakailah Pak Bu, karena nanti sampai saatnya semua akan ditanya. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mulut begitu pandai menjawab bersilat lidah, sampai masanya mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci. Sampai akan bicara pada hari itu. Wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum, tangan yang akan bicara. Siapa yang akan bersaksi? Wa tukallimuna aydihim, kaki yang akan bersaksi. Kalau pernahlah tangan ini bawa berinfak, berwakaf, bersedekah, kalau pernahlah kaki ini melangkahkan ke masjid untuk meramaikan salat berjamaah, kalau pernahlah mulut ini mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka itulah yang akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita ini singkat, Pak. Perjalanan kita ini singkat, boy. Perjalanan kita ini singkat, sahabat. Tapi kalau tak dimanfaatkan yang singkat ini, maka yang singkat ini akan menjadi penyesalan yang amat sangat dalam. Jelas, ketika mati saudaramu, ketika mati dia tetanggamu, ketika kita lihat mereka terbujur, tapi ternyata kita tidak ambil pelajaran dari kematian. Kita tetap juga rakus dan tanah. Kita kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kita sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kita telan, semakin kita haus. Semakin kita telan, semakin kita kering. Semakin kita telan, semakin kita hampa. Kita tak dapat apa-apa, sampai akhirnya kematian itu tiba. Barulah kita sadar, an-nasu niyam, semua manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka itu mati, barulah mereka sadar dan berkata, rupanya aku sedang terlelap di dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi, bagaimana mimpi membuat orang tersenyum sendirian, bagaimana mimpi berpuasa membuat orang menggenggam tangan. Dan di saat ketika ia terbangun dari tidur, hanya adrasu ahnam, hanya bunga-bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia. Ini hanya sebuah pulau, Pak. Ini hanyalah sebuah pulau, tapi dia bukan pulau dari akhir sebuah perjalanan. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya innaka ka'ib, jadilah engkau di dunia seperti orang yang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, sehingga kau sebentar ke kampung ini, kemudian kau berjalan-jalan, kau sangka menarik, kau buat rumah yang besar, kemudian kau belikan kendaraan yang besar, kita sangka akan abadikan lah. Sekali-kali tidak. Sawfa ya'lamun, mereka akan tahu. Kalla, sekali-kali tidak. Sawfa ya'lamun, mereka akan tahu bahwa roh yang ditiupkan Allah ke dalam jasad sampai akhir masa yang tenggang waktu, di kullin ummatin ajal, sampai masanya akan ditarik oleh Allah pada saat ajal itu tiba. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dosa-dosanya dihapus oleh Allah, kalau mau amal ibadah, puasa, sedekah, zakatnya diterima oleh Allah, jangan amal kebaikan dicampur dengan amal keburukan. Bagaikan segelas air putih, bagaikan segelas air susu, Pak, yang dilarui dengan gula yang manis, susu tersebut kemudian kita teteskan dengan namanya hitam. Apakah yang hadir yang malam hari ini, apakah mau minum air tersebut? Tentu tidak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala
jika kita melakukan amal kebaikan sebesar pun Uhud pun, jika kita teteskan dengan amal keburukan, bagi Allah itu hampa, tak bermakna pahala kita itu bak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang salat juga, puasa juga, salat tak pernah tinggal, tahajud duha tak pernah tinggal, tapi perbuatan ingkar Allah juga dilakukan. Orang yang berpuasa beginilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, melainkan hanya menahan dahaga dan lapar saja. Wa rabba shaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang salat malam, tarawih, tahajud tapi tak mendapatkan pahala apa-apa dari salatnya, melainkan hanya bergadang saja. Hadis riwayat An-Nisa'i. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa tak dapat menahan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dari mendatangkan maksiat, dari bermaksiat kepada Allah, maka tak ada nilai puasanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna puasa itu diambil dari kata soma yasumu, soman, yang artinya menahan atau mencegah. Dalam bahasa Arabnya saumun, siamun. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa, wajib baginya untuk menahan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dari mendatangkan maksiat kepada Allah. Sedangkan arti puasa dalam syarak adalah menahan diri dari makan dan minum, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Barang siapa yang melanggar hal tersebut, maka batallah puasanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada orang yang bertanya, batalkah puasanya kalau kena suntik? Batalkah puasanya? Jawabannya tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kena impos, batallah puasanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan suci Ramadan ini gunakanlah diri kita, ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, karena pahala puasa ibadah kita langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Allah Maha tahu bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas ibadah kita. Kalau baik dan bagus ibadah kita, maka banyaklah pahala yang diberikan Allah kepada kita. Jika kalau semakin jauh kepada Allah, amal ibadah kurang kepada Allah, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, amal pahalanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bapak Ibu, ramaikan masjid Jami'ul Ikhlas Ibu dengan cara apa? Perbanyaklah salat qiyamul lail pada 10 penghujung terakhir Ramadan. Perbanyaklah sedekah, perbanyak iktikaf di masjid kita ini, agar supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita ada makanan di rumah kita itu, Pak, kita bawakan ke masjid ini, kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, kita berikan kepada orang yang mengaji tadarus. Kita kalau ada makanan itu sedikit, kue-kue, bawakan kepada orang yang tadarus, maka itulah yang menjadi menolong kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan jangan baju dari batu main, mampus paksi semua kawan yang makan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya pada bulan suci Ramadan ini Allah ingin supaya menjadikan kita orang yang la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah terima atau tidak amal ibadah puasa kita dengan tanda selesai Ramadan. Kalau bertanda ibadahnya kepada Allah, maka pahala diterima oleh Allah. Kalau semakin jauh kepada Allah, bagaikan layang-layang yang diulur semakin tinggi, yang diulur semakin tinggi, hingga akhirnya menyangkut di pokok yang sangat tinggi, hingga akhirnya seorang pun tak dapat menolongnya. Jika ia berbuat maksiat kepada Allah, jika ia semakin jauh kepada Allah, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, amal pahalanya tak terima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadwal waktu saya ceramah pun dah lewat 2 menit. Saya tengok Bapak Ibu pun dah banyak mengantuk. Ini baru Bapak punya untuk tergantung. Jadi hari ini yang dapat saya sampaikan, Bapak,
Jika ada kesalahan dari saya, itulah yang dititipkan Allah kepada saya untuk lebih memperbaiki lebih baik lagi. Jikalau Allah memberikan saya kelebihan, Allah memberikan saya sesuatu yang lebih mulia, itu hanya datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli kami yang telah menyampaikan ceramah seputar Ramadan. Semoga menjadi amal baik bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuklah kita acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh ahli kami, yaitu Hasbiyan Siddiqi. Kepada ahli kami, Hasbiyan Siddiqi, kami persilakan dengan segala hormat.